Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bis-sabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling kemudian Allah cintai adalah masjidnya. Dan kita hadir di majelis ilmu, tempat yang disinggahi oleh para malaikat, tempat yang kemudian malaikat ini menawarkan kepada manusia segala hajat yang kemudian dia inginkan di dalam kehidupan. Maka semoga hajat-hajat kita di dalam kebaikan dunia dan akhirat kita pagi hari ini Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan lanjut jual beli online bab emas. Ya. Apakah kemudian emas itu bisa dijadikan komoditas dalam jual beli yang sifatnya online? Kira-kira begitu yang kita bahas ya. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang jual beli terkait dengan emas itu sendiri sebelum kita bahas online. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat bahwa ada 6 barang ribawi. Saya ulangi, ada 6 barang ribawi. Itu ada. Ya. Dalam satu riwayat hadis disampaikan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi, emas itu dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, ya. Wal burru bil burri, ya, bur itu apa? Gandum halus, ya. Itu dengan gandum halus, ya. Wasyairu bisyair, ya. Syair, ya, ini gandum kasar, ditukarnya pun harus dengan gandum kasar. Watamru bitamri, ya. Korma dengan korma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, ya. Mithlan bimithlin di sini takarannya harus sama, ya. Mithlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, ya. Kemudian dia harus tunai, ya. Yadan biyadin, yadan biyadin ini tangan dengan tangan atau tunai ketika melakukan transaksi. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, jika kamu melakukan transaksi atau ditukarkan, ya, dengan jenis yang berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka lakukan sesuai dengan apa yang kalian sukai. Idza kana yadan biyadin, dengan syarat ia harus tunai. Ya, dari hadis ini maka ada 6 barang ribawi.
emas, perak, gandum halus, gandum kasar, garam, korma. Ada berapa? Nah, ya. Sehingga kalau kemudian nanti kita bahas tentang emas dalam jual beli, maka ada aturan khusus. Ada aturan khusus, ya. Saya coba jelaskan dengan lebih sederhana biar insya Allah nanti Bapak Ibu bisa memahami sebelum kita masuk jual beli emas secara online. Nah, dari 6 barang ribawi ini dibagilah menjadi 2 kelompok. Dibagi jadi 2 kelompok. Ya. Satu kelompok disebut kelompok mata uang. Kelompok apa? Mata uang, yaitu emas dan perak. Ya. Kelompok yang kedua ini disebut kelompok bahan makanan pokok, yaitu gandum kasar, gandum halus, garam, kemudian korma. Ini masuknya bahan makanan pokok. Ya. Jadi ada berapa kelompok? 2. Satu kelompok itu disebut kelompok mata uang, emas dan perak. Satu kelompok lagi disebut sebagai kelompok bahan makanan pokok. Ya, ini dulu kita bagi jadi 2. Nah, setelah itu barulah kemudian berlaku aturan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aturannya Bapak Ibu? Kalau satu jenis, emas dengan emas, maka aturannya seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadis tadi, ya, berarti mithlan bimithli, yadan biyadin. Kalau satu kelompok, satu jenis, tukar emas dengan emas, berarti syaratnya 2. Takaran harus sama, tunai. Tunai. Berarti Ustaz, boleh nggak saya tukar emas 100 gram 24 karat misalnya dengan emas lain yang 50 gram 24 karat juga? Boleh? Boleh. Syaratnya sama, takarannya, dan tunai. Jadi nggak boleh misalnya kasihnya 50 dulu, 50-nya entar, itu nggak boleh. Harus memenuhi 2 syarat. Jelas? Kalau misalnya kita pakai mata uang, kiasnya nanti rupiah masuknya kemana? Barang ribawi mata uang, karena dia itu punya ilat yang sama dengan emas. Rupiah dengan rupiah syaratnya boleh, tapi harus sama nilainya, takarannya harus tunai. Maka dari itu tukar duit di saat lebaran itu melanggar kaidah. Jelas? Kenapa? Tukar uang 100.000 dengan 10 ribuan, betul? Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Tunai sama nilainya. Nah, ini kan dapatnya cuma 90.000 9 lembar, berarti dia melanggar aturan. Berarti nggak boleh. Alasannya administrasi. Alasannya administrasi.
Jelas Ibu? Jelas ya? Maka saya ulangi, kalau kelompok pertama tadi mata uang rupiah dengan rupiah syaratnya harus dua, sama takarannya, sama nilainya di tempat. Ya. Nah, jelas ya? Kalau terima langsung dipotong boleh? Nggak boleh. Untuk administrasi. Oh, administrasi ini kadang sering dijadikan sebagai alasan untuk melakukan riba. Walaupun kita menamakannya administrasi, tapi berlaku kaidah la yughayyirul 'uqud bil ism. Akad itu tidak akan berubah dengan nama. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak bilang 10.000 administrasi, mau dinamakan administrasi, tapi prakteknya itu riba, itu tidak akan merubah, tetap itu riba. Kalau udah diterima, saya kasihkan, saya ngasih dengan sebagai apa sebagai upah misalnya untuk antrian kan. baik misalnya kita tukar 100.000, sudah dapat 10 lembar, terus kita ngasih 10.000 sebagai hadiah upah buat dia. Pertanyaannya, dia memang beda kalau misalnya kita minta tolong dong tukerin uang saya di bank. Terus dia tukerin nih. Habis dia tukerin, kemudian dia kasih, kita potong sebagai ujroh buat dia, ini masih boleh. Tapi yang terjadi adalah penukaran ini memang sudah dimaksudkan dari awal. Kalau misalnya tukar, terus di situ dia tulis ada uang upah. Pada saat penukaran, nah itu nggak boleh. Karena dia sudah menjadi syarat, dan syarat itu sudah menghalalkan yang terlarang. Al-muslimun ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan syarat mereka, selama syaratnya itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Ya. Jadi jelas sampai di sini. Kalau satu kelompok, satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, rial dengan rial, maka syaratnya dulu dua. Satu harus sama takaran, dua di tempat, ya dan biadin, tangan dengan tangan, tunai, qabd, serah terimanya di tempat. Jelas ya? Kalau masih satu kelompok mata uang misalnya, ya, taruhlah misalnya dolar dengan rupiah, kan kalau dihitung-hitung sebenarnya takarannya nggak sama itu, betul? Dolar satu lembar, rupiahnya berlembar-lembar, betul? Kan nggak sama Ustaz takarannya. Iya. Kalau beda jenis, takaran boleh tidak sama, tapi harus tunai. Syaratnya cuma satu. Kalau satu kelompok beda jenis, jadi mereka sama-sama ada di kelompok mata uang, tapi mereka beda jenis, rupiah dengan dolar, maka syaratnya itu cuma satu, tunai. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di money changer jangan pernah tukar uang terus ini rupiahnya saya kasih sekarang, dolarnya entar saya ambil pas berangkat, itu nggak boleh. Itu masuk riba. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita butuh saat itu, maka tukar saat itu sudah. Ya, misalnya kita tukar 100 dolar, dapatnya berapa sekarang berarti? 18.000 bisa.
Dikasihnya berarti 1.800.000. Terus kata orangnya, Bapak, Ibu, ini 1 jutanya saya kasih hari ini ya. Nanti yang 800.000 besok kalau saya kasih rupiah saya habis. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena harus tunai di tempat. Nggak boleh ada penundaan. Ya. Jelas Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Barang ribawi ada 6. Yang 6 ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mata uang, di situ ada emas, ada perak. Mata uang ini dulu karena yang dipakai adalah dinar dan dirham. Sekarang mata uangnya sudah berkembang. Sudah ada rupiah, sudah ada dolar, sudah ada rial. Ya. Apa itu yang koin itu apa? Apa koin? Dinar koin. Ya. Itu kalau Bapak Ibu landing di situ, jangan coba-coba belanja di situ karena mereka pakai dinar dan 1 dinar koin itu berapa dolar? Mahal. Daripada beli air di situ, udah mending kita nggak usah minum, ntar naik pesawat baru minum lagi. Ya karena dinar mereka tuh mahal banget, memang berapa dolar gitu ya. Karena mata uang sudah berkembang, maka dimasukkanlah mereka ke dalam barang ribawi. Ya. Di mana syaratnya? Kalau satu jenis syaratnya 2, harus takarannya sama, harus tunai. Kalau satu jenis, ya, satu kelompok tapi beda jenis, maka boleh dengan syarat tunai saja. Berarti saya tukar perak dengan emas misalnya, nggak sama takarannya boleh, tapi harus tunai. Jelas ya? Nah ini juga berlaku kepada kelompok yang sebelah. Kelompok yang sebelah tadi ada apa saja? Gandum, apalagi? Korma, garam, apalagi? Garam halus. Kan makanan pokok orang Arab itu kan roti ya, gandum. Berarti barang ribawinya orang Indonesia itu adalah beras. Beras. Atau ada di sini yang makanan pokoknya roti? Ada? Insya Allah enggak. Kita ini orang Indonesia tetap nasi. Betul? Oh, jangankan roti, makan lontong. Udah makan lontong 10 biji, ditanya udah makan? Belum, Ustaz. Kalau belum masuk nasi, kita menganggap kita belum makan. Padahal lontong itu nasi, Ibu, betul? Ada orang itu udah makan apa? Ketoprak. Ketoprak itu kan lontong di sini. Ditanya, antum udah makan? Belum sih, tadi baru makan ketoprak. Ada itu nasinya. Ya. Maka beras masuk barang ribawi. Berarti kalau tukar beras sama beras boleh nggak? Syaratnya apa? Takaran sama, tunai. Loh kok ada orang tukaran beras, Ustaz? Ada. Beras Jepang sama beras biasa. Beras apa Pak? Beras Jepang sama beras Bulog. Beras Jepang sama Bulog. Ini saya punya Jepang ada 100 kilo. Kamu Bulog harus 300 kilo ya? Boleh nggak? Nggak boleh, riba. Nggak boleh. Nggak boleh. Takaran harus sama. Jadi mau dia punya beras Bulog, dia punya beras Jepang, harus sama-sama 100 kilo dan harus tunai. Kecuali diuangkan. Kecuali dia jual dulu Bulognya
dapat uangnya baru beli Jepang. Inilah kenapa dalam Quran dikatakan riba, jual beli itu jadi jalan keluar riba. Jelas ya? Oh, di sebelah ada sekolah. Oh, jadi kalau kelompok bahan makanan pokok syaratnya sama kayak tadi ya. Kalau satu jenis maka syaratnya dua. Kalau beda jenis gimana Ustaz? Saya tukar beras sama korma. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Takaran nggak harus sama? Nggak harus sama. Dia sama kayak rupiah dengan dolar. Tapi syaratnya satu, tunai. Ya tunai. Ya korma itu bahan makanan pokok di Arab. Betul? Kalau kita belum terbiasa makan korma sebagai makanan pokok, belum. Belum. Nah, jelas Bapak Ibu? Kalau terjadi mereka nyebrang di sini artinya dia terjadi beda kelompok deh. Rupiah dengan beras, ini kan berarti sama-sama barang ribawi, tapi mereka beda kelompok. Boleh, sesuka hati kalian. Ngutang, boleh. Ngutang ini kan berarti tidak tunai. Betul? Ini kalau sampai nyebrang kelompok dia dilarang, maka nggak ada yang boleh ngutang beras di warung. Betul? Kalau sampai dia dilarang, berarti nggak boleh ada orang makan di warteg nggak bayar dia ngutang, itu nggak boleh. Kenapa dia harus untungnya dia beda kan kelompok, makanya dia boleh sesuka hati kalian. Takarannya nggak sama, silahkan. Mau tunai boleh, mau ngutang juga boleh. Ya, nah, ini dulu kita pahami sebelum kita masuk pada bab jual beli emas secara online dan secara cicilan. Nah, virtual. Kan untuk pertanyaan nanti di sini, kok Ustaz ada ya jual beli emas secara cicilan? Padahal kan seharusnya nggak boleh. Nah, ini yang harus nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya isi minum dulu, Bapak Ibu. Silakan. Bismillah. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Saya tuh kalau ketemu Buya, ucapan Buya itu satu, alhamdulillah masih hidup Ustaz. Masya Allah, nikmat hidup ini, Masya Allah. Dari situ kadang kita suka mikir, ya Allah masih bisa hidup hari ini, ya. Masih bisa sehat, masih bisa dengar, masih bisa melihat. Ya, as-sihhatu tajun ala ru'usil asih, walam yarauhu illa al-marda. Sehat itu mahkota di atas kepala orang yang sehat, yang hanya bisa terlihat bagi mereka yang sedang sakit. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bahas emas. Dia punya aturan khusus yang sudah kita bahas di awal tadi, ya. Sehingga kemudian untuk melakukan jual beli emas ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Tadi sudah kita bahas. Nah, di Indonesia di lembaga keuangan syariah itu ada beli emas secara cicil. Di sini muncul pertanyaan. Tadi kita bahas hadisnya terkait dengan emas dia harus tunai.
kok kemudian ada praktik jual beli emas secara cicil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, ada fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwanya ini nomor 77 ya, tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ya, tidak tunai di sini berarti dia cicil. Ya. Cicil di sini berarti dia utang. Saya kutip sedikit ya, fatwanya. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa ataupun murabahah, hukumnya boleh, mubah, jaiz. Ya. Selama, nah disinilah yang menjadi catatan kita. Selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi, ini yang digaris bawah, bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh selama dia tidak dijadikan sebagai alat tukar yang resmi. Oke? Nah, ini jadi garis bawah kita pada pagi hari ini. Kenapa zaman Nabi itu dilarang? Menurut pandangan sebagian ulama, karena dulu alat tukarnya emas dan perak atau dinar dan dirham. Betul? Dulu alat tukarnya dinar dan dirham. Betul. Dinar dirham ini berasal dari mana? Islam? Ya? Bukan. Dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Dirham itu drahma. Ya. Dia kalau bahasa fikihnya sunnah taqririyah, sesuatu yang berjalan dan Nabi tidak melarang itu, maka itu sunnah taqririyah. Sesuatu yang dilakukan dan Nabi tidak melarang, yang menunjukkan itu mubah. Bahkan nanti dinar itu, dirham, dia jadi satuan di dalam hukum syariat. Zakat akhirnya pakai di dinar, nisabnya pakai di dinar 20, apalagi yang satuan hukum Islam pakai dinar dan dirham. Dirham juga pakai di dalam zakat. Apa namanya? Apa itu Bapak Ibu? Di dalam hukum Islam itu nisab di dalam harta curian itu juga pakai dinar, ruber dinar. Kalau ada orang nyuri, maling, ambang batasnya adalah 1/4 dinar, yang nanti dia akan mendapat hukuman potong tangan. Nah, artinya dulu menurut sebagian ulama, emas yang dilarang adalah emas yang dijadikan mata uang. Ya, ini yang menjadi dasar alasannya kenapa kemudian DSN MUI mengeluarkan fatwa bahwa emas dia zaman sekarang dia boleh dijadikan sebagai komoditas yang jual belinya itu boleh tidak tunai karena dia itu bukan mata uang. Dia bukan thaman. Thaman itu artinya alat pembayaran. Ya.
tapi dia sudah beralih fungsinya menjadi komoditas atau menjadi barang. Nah, sebelumnya saya izin minum lagi. Aus juga ini, Pak. Silakan. Nah, salah satu yang menjadi ibarat atau yang menjadi dasar hukum pandangan MUI itu dalam al-ikhtiyarat al-fiqhiyah disebutkan, wa yajuzu bai'ul masu' min al-dhahabi wal fiddati bi jinsihi min ghairi ishtirati tamathul. Boleh menjual emas dan perak yang telah dibuat jadi perhiasan. Berarti itu misalnya emas dan perak itu dia dibikin jadi apa? Perhiasan, cincin misalnya, kalung misalnya, ya. Dan sejenisnya. Sehingga kemudian itu boleh kemudian diperjualbelikan secara tidak tunai. Kenapa? Karena dia bukan lagi alat tukar, tapi dia sudah berubah menjadi perhiasan. Karena dulu itu Bapak Ibu, ada orang dinar itu dibikin jadi perhiasan, sehingga mata uang dinar itu dicampur jadi tembaga. Nah, mata uang dinar yang dicampur jadi tembaga itulah yang disebut fulus. Fulus, tahu fulus? Tahu? Tahu. Fulus ini ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Kalau Bapak itu sukanya yang warna apa? Merah. Dulu zaman dulu tuh ada yang warna merah 100 rupiah, yang itu. Sekarang udah nggak ada biaya. Dulu ada 100 perak itu kan warna merah. Sekarang udah nggak ada. Nah maka kemudian inilah yang menjadi ibarat, ya, bahwa kasus cicilan emas itu ya boleh. Kenapa? Karena emas yang dicicil zaman sekarang bukan lagi emas yang dia itu jadi mata uang. Betul? Di Indonesia apa boleh Bapak Ibu jual beli pakai emas? Gak boleh. Nggak boleh emas itu dijadikan sebagai alat pembayar. Kan ada aturannya ya kalau nggak salah ya. Bahwa nggak boleh melakukan jual beli menggunakan selain rupiah itu nggak boleh. Bahkan tuh pakai dolar pun tuh nggak boleh. Dia hanya bisa ditukar, tapi dia nggak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Begitupun kripto itu nggak boleh. Kalau di Amerika, di Eropa mungkin kripto itu sudah bisa, Bitcoin bisa jadi alat bayar. Misalnya saya beli tanah Bapak Ibu dong, harganya berapa? Misalnya 1 miliar, saya bayar pakai 1 Bitcoin. Di luar masih bisa, di sini nggak boleh. Tetap harus pakai apa? Rupiah. Maka karena emas dia bukan sebagai mata uang, maka dibolehkan berdasarkan ibarat yang kemudian disampaikan oleh ulama, ya. Al-hilyatul mubah sarat bisinanatil mubahati min jinsil thiyabi wasilah la min jinsil athman. Perhiasan, ya, yang dia pengerjaannya melalui proses, begitu ya. Artinya ketika emas sudah dia dibikin jadi perhiasan, maka dia bukan mata uang dan dia itu boleh dijual belikan secara tangguh. Tangguh itu misalnya tidak tunai, maka itu boleh. Ya. Cuman ada cumannya di sini. Sebagian ulama mengatakan tetap nggak boleh. Jadi ini ada dua pandangan. Satu mengatakan boleh ketika dia bukan mata uang. Satu mengatakan tidak boleh karena sampai kapanpun
emas itu akan diberlakukan seperti mata uang. Betul? Karena emas itu ya memang ini satu realitas juga yang kita memang harus mengakui. Orang itu akan kemudian memperlakukan emas itu seperti uang. Ya. Dia simpan emas ya, dia menganggap seperti dia menyimpan uang. Nah, ini menarik karena begini. Ini kita bahas lebih dalam. Yang membolehkan jual beli emas secara cicil yang pandangannya dipakai oleh fatwa DSN MUI itu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu yang dipakai sama MUI. Namun ada catatan juga ini. Dalam pandangan mereka itu hanya emas perhiasan. Gimana kalau kemudian ini emas batangan? Gimana kalau emas batangan? Ya. Kalau emas batangan, ini perlakuannya beda. Karena pandangan yang membolehkan itu emas perhiasan. Nah sekarang yang terjadi emas batangan. Emas batangan ini kan artinya memang emas dia itu sudah berubah. Tapi bentuknya ini berubah, beda misalnya al-hilyatul masukah siraya, ya dia berubah jadi perhiasan. Namun emas batangan ini kan beda. Karakter emas batangan dengan emas perhiasan sama atau tidak? Beda. Kalau emas misalnya, Bapak Ibu punya emas 24 karat, ya. Dibeli batangan, tidak dipakai. Fungsi perhiasannya ada di situ? Ada? Kecuali ada ibu-ibu beli emas batangan begitu, terus dia ke kondangan, dia pakai digantung di lehernya. Kira-kira, ya, saking dia lihat, wah ini kok orang ke kondangan pakai emas, udah banyak, besok saya pakai lah itu emas batangan. Saya gantung di leher. Gak ada. Emas batangan gak punya fungsi perhiasan ya? Dia pasti punya fungsi penyimpanan. Yang kalau disimpan berarti ada fungsi uang. Betul Bapak Ibu? Sering jadi emas batangan pada akhirnya ya berarti dia fungsinya kayak tabungan. Fungsinya itu punya nilai yang berarti fungsinya ini mendekati uang, ya, store of value, penyimpan nilai. Ya kalau fungsinya sudah sampai hampir menyentuh fungsi uang, ya berarti berlaku dong, betul? Karena yang dilarang adalah ketika dia itu sebagai mata uang. Sementara kalau jadi emas batangan, dia nggak mata uang, tapi fungsinya itu hampir sama dengan uang. Betul? Maka disinilah kemudian muncul lagi perbedaan. Cuman, ya, pada akhirnya jual beli emas itu kebolehannya bukan tanpa syarat kalau DSN MUI ya. Nah, kebolehannya itu bukan tanpa syarat, ada yang harus dipenuhi. Fatwa DSN MUI jual beli emas boleh cicil, boleh dengan syarat misalnya harga emas tunai 20 juta, disepakati cicil 22 juta, maka 22 juta ini jadi harga akad. Yang ini misalnya dia udah beli harga emas 22 juta sudah akad deal, dia bayar 6 bulan. Ini kalau 6 bulan perjalanan harga emas naik, itu nggak boleh naik, tetap 22 juta. Jelas sampai itu? Saya akan beli emas hari ini 10 gram. Berapa harga 10 gram? Ibu-ibu? Berapa Bu ya? 20 juta bisa. Ini akad.
saya akan bayar cicil selama 5 bulan. Berarti per bulannya berapa? 4 juta. Dalam perjalanan tiba-tiba emas yang saya beli ini naik harganya jadi 40 juta. Apakah saya berubah bayarannya? Enggak. Tetap 20 juta. Karena kita udah transaksi, sudah akad. Emasnya sudah ada, cuman saya belum pegang. Jelas sampai di sini? Jadi nggak boleh cicilan yang berlaku sesuai dengan nilai pasar. Itu nggak boleh. Maksudnya akad hari ini cicil dan cicilan itu akan berdasarkan naik turun, nggak boleh berdasarkan nilai saat akad. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Jelas. Jadi fatwa MUI membolehkan, tapi dengan syarat harga akad itu nggak boleh berubah berdasarkan waktu kita transaksi. Telat bayar kena denda, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi 23 karena telat 1 bulan. Tadi 5 bulan jadi 6 bulan. Nggak boleh. Jadi kebolehan DSN MUI ini dengan syarat. Ya, sampai di sini jelas Bapak Ibu? Oh, udah jam 6.15. Maka sekarang baru kita masuk jual beli emas online. Online. Nah, internet ini kan sebenarnya hanya media akad. Betul? Media transaksi atau media akad. Nah, kita lihat misalnya beli emas online. Pastikan kalau memang kita pakai fatwa di SNMUI bahwa boleh beli emas secara tidak tunai. Yang berarti online boleh. Online itu kan tidak tunai. Maka satu yang harus dipastikan, emasnya ada apa enggak. Emasnya ada apa enggak. Itu yang harus dipastikan. Ya. Kemudian apakah nanti betul terjadi pengiriman? Pengiriman. Ataukah ada emas yang dibeli dan kita itu kepemilikan kita hanya virtual? Misalnya saya beli terus di dompet digital saya itu menampilkan saldo Anda 10 gram. Ya. Terus beli lagi saldo Anda 11 gram misalnya. Fisiknya betul-betul ada. Dan kita kapan saja mencairkan itu tersedia. Misalnya punya saya ada 11 gram, besoknya saya minta 2 gram dong, dikirim langsung saya terima. Besoknya saya minta 7 gram dong, langsung dikirim. Saya mau mengosongkan saldo, langsung dikasih. Kalau semacam ini yang memang betul-betul ada, ya, maka boleh kita pakai pandangan yang membolehkan. Namun kalau misalnya saldo Anda 100 gram, fisiknya nggak jelas, entah ada, entah tidak. Tiba-tiba mau kita cairkan, alasannya banyak, begini, harus begini. Nah itu apa bahasa kita? Ini banyak gorornya, gorornya. Jadi betul-betul yang kita dapat adalah emas, bukan misalnya ini saldo Anda sekian, Anda beli emas, nanti kami kirim pakai rupiah. Jangan. Kita tetap ada biaya. Kalau misalnya ada biaya administrasi dalam jual beli seperti ini, yang penting misalnya dia sepakati di awal. Maksudnya itu kan beda. Iya, kalau dibentukkan apa namanya aslinya ada fee-nya. Kan virtual. Memang emas ini sepengetahuan saya ya, bahkan yang bukan virtual pun banyak potongan kayaknya. Beli, harga beli, harga jual. Kemudian toko juga punya admin begitu ya, ibu-ibu. Iya.
Emas kan kadang kita beli hari ini, harga beli dengan harga jual beda kan ya. Belum kemudian nanti ada potongan, ada apa? Iya. Ada banyak. Banyak variannya. Bisa untung, bisa rugi, bisa. Bisa untung bisa rugi Bu ya. Harga naik turun, jadi ya kadang mungkin toko ambil untung dari Harga sangat itu. harga saat Pak BSI juga sama juga. yang mengambil untung kalau kita ingin membuktikan bahwa emas itu ada. Ya. Nah, BSI menarik juga. Jadi kalau mau virtual harus bayar. Harus dari virtual ke aslinya harus bayar. Kalau mau dari virtual ke aslinya harus Bayar. bayar. Mungkin apa ada akadnya? Nah itu Akad sewa ya nggak tahu nih. mungkin. Saya nggak tahu. Karena saya belum punya emas virtual sampai saat ini. Saya dengar-dengar gitu. Baik, nanti coba saya pelajari Kan sama dengan riba. konsep emas virtual. Karena emas virtual itu jual beli online syaratnya emasnya harus benar-benar ada dan bisa diuangkan kapanpun. Ya. Kapanpun saya mau, maka dia kemudian harus ready. Nah, cuman yang tadi pertanyaan apa kira-kira ada admin, ada segala macam gitu ya. Baik. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan. Bapak.